Selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kita akan terkait dengan ciri kebahasaan yang ada dalam teks hasil observasi. Nah, yang pertama itu ada kelompok kata atau frasa. Frasa ini adalah gabungan dua kata atau lebih yang bersifat non-predikatif. Maksudnya apa? Jadi antara kedua kata itu tidak ada berkedudukan sebagai predikat dan hanya memiliki satu fungsi dalam kalimat. Contohnya misalnya pada kalimat Rina sedang membaca buku. Nah, kalian tentukan dulu mana fungsi dari kalimat itu. Fungsi yang dimaksudkan itu adalah subjek, predikat, objek, kemudian keterangan. Nah, kalian analisis dulu dalam kalimat itu. Mana termasuk subjek, mana termasuk predikat, keterangan ataupun objeknya. Nah, misalnya pada kalimat Rina sedang membaca buku. Yang mana termasuk subjeknya? Yang termasuk subjeknya itu kan Rina. Siapa yang sedang membaca buku? Kalian bisa untuk mendapatkan subjek, kalian bisa menggunakan kata tanya siapa. Nah, apa yang dikerjakan itu bisa kata kerjanya adalah sedang membaca. Kemudian sasarannya itu adalah yang bisa kita gunakan sebagai objeknya. Sasarannya itu adalah buku. Nah, pada kalimat Rina sedang membaca buku, yang termasuk frasanya adalah, ingat kembali bahwa frasa itu adalah gabungan dari dua kata atau lebih jika dalam kalimat memiliki satu fungsi. Berarti yang di sana dari fungsi itu yang termasuk dalam frasa adalah sedang membaca. Bisa paham? Nanti kita akan berlatih kembali ya. Pembentukan kata dengan menghubungkan afiks atau imbuhan pada bentuk dasar, baik bentuk dasar tunggal maupun bentuk dasar kompleks. Nah, adapun beberapa jenis afiksasi yang pertama itu ada prefiks, kemudian infiks, sufiks, dan konfiks. Apa itu prefiks? Yuk kita dengarkan penjelasan berikut. Prefiks ini adalah imbuhan yang diletakkan pada awal sebuah kata dasar atau bentuk dasar. Adapun prefiks dalam bahasa Indonesia atau awalan dalam bahasa Indonesia antara lain adalah ber, men, di, per, ke, ter, dan se. Proses prefiksasi ini adalah penambahan prefiks atau awalan pada yang diletakkan di tengah sebuah kata atau bentuk dasar. Infiks dalam bahasa Indonesia misalnya r, al, dan em. Jadi kalau sudah proses infiksasi itu berarti penambahan infiks atau bisa dikatakan penambahan sisipan pada kata dasar atau bentuk dasar. Contohnya saja, jika kata gigi ditambahkan sisipan er menjadi gerigi. Nah, jenis afiksasi ketiga itu ada yang dinamakan sufiks atau proses sufiksasi. Jadi sufiksasi ini adalah penambahan sufiks atau akhiran pada kata dasar atau bentuk dasar. Apakah kalian tahu sufiks atau akhiran dalam bahasa Indonesia? Ya, sufiks dalam bahasa Indonesia adalah yaitu kan, i, an, nya, man, wan, wati, dan anda. Contohnya pada kata sastra
kalau ditambahkan akhiran wan menjadi sastrawan. Apakah kalian punya contoh lain? Tuliskan di buku kalian. Nah, yang terakhir ini ada yang namanya disebut dengan konfiks atau konfiksasi. Jadi konfiks ini adalah, atau proses konfiksasi ini adalah penambahan prefiks dan sufiks. Berarti apa? Penambahan awalan dan akhiran secara bersamaan. Contohnya, kata adil. Jika ditambahkan awalan ke dan an berarti menjadi kata keadilan. Untuk unsur kebahasaan teks LHO yang selanjutnya itu ada kalimat definisi. Kalimat definisi ini adalah kalimat yang memberikan penjelasan umum tentang suatu benda, hal, aktivitas, dan hal lainnya. Jadi kalimat definisi ini bermanfaat untuk membantu pembacanya untuk mengetahui atau memahami istilah-istilah yang sering muncul dalam tulisan. Misalnya istilah apa? Misalnya kamu itu mendeskripsikan tentang harimau. Jadi untuk pembaca agar memahami tulisanmu, kamu mendeskripsikan tentang harimau atau mendefinisikan tentang harimau, apakah dia itu binatang besar atau hewan pemangsa. Itu contoh kalimat definisi. Jadi ada kata, biasanya ditandai dengan kata adalah, merupakan. Harimau merupakan, seperti itu. Untuk selanjutnya itu ada kalimat kompleks dan kalimat simpleks. Nah, yang pertama Ibu jelaskan kalimat simpleks. Jadi kalimat simpleks ini adalah kalimat yang dibentuk oleh fungsi-fungsi pokok. Kalimat simpleks pada umumnya hanya tersusun atas subjek, predikat, objek, ataupun pelengkap. Jadi tidak ada keterangan ya. Jadi bisa dikatakan kalimat simpleks ini adalah kalimat sederhana. Kemudian kalau kalimat kompleks itu adalah kalimat yang telah mengalami perluasan, baik berupa penambahan pola kalimat. Kemudian kalimat kompleks ini bisa disebut dengan kalimat luas. Contohnya, gadis berbaju putih itu adikku. Jadi dalam kalimat tersebut kata atau fungsi subjek itu diperluas. Misalnya kata gadis itu untuk menekankan bahwa itu adiknya, bisa diperluas lagi kalimatnya menjadi gadis berbaju putih itu. Itu adalah perluasan subjek dalam kalimat. Kemudian misalnya contoh lainnya dari kalimat simpleks sudah Ibu jelaskan juga di video contohnya. Kalau contoh lainnya misalnya Sandra makan roti. Jadi di sana cuman hanya terdiri dari masing-masing satu subjek. Misalnya Sandra makan roti. Sandra itu adalah subjeknya, makan itu adalah predikatnya, roti itu adalah objeknya.